Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamma alaina bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wassalihin wa afhamana bi ulumil ulama'il alimin. Wa adkhalana fi zumratis sadiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu fa in kana khairan fa'amdi wa in kana syarran fantahi. Rawahu Ibnul Mubarak. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binispuh, para orang tua, para guru pemerintah, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, dan juga alhamdulillah hadir keluarga besar dari Masjid Jami Al-Hidayah dan keluarga besar dari segenap jamaah Musholla Ahsanul Muhajirin, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Al-Mujahidin, keluarga besar dari Masjid Jami Al-Istiqomah, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasanah Perumpuri Cikarang Hijau. Juga ada yang hadir alhamdulillah dari Kampung Kandang dan juga dari Jagawana mewakili Masjid Al-Istiqomah Jagawana, bukan Kampung Pulang. Ada Pak Latif ya. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu hadirat sekalian, segenap jamaah Majelis Taklim Subuh nan Bahagia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari yang cukup ceria ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk memulai dan melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita hari ini, yang mudah-mudahan dengan dimulainya
dan dilaksanakannya aktivitas dan rutinitas kita hari ini dengan hadirnya kita di majelis ilmu, apa-apa yang kita jalani senantiasa menjadi amal soleh yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majelis taklim subuh bahagia Pondok Pesantren Hayatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan kajian kita wabihi dan dengannya qala berkata oleh musannif. Qala Rasulullah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta apabila bermaksud oleh engkau anta'ala akan bahwasannya mengerjakan oleh engkau amron akan satu perkara fatadabbar maka hendaknya berpikir atau merenung akibatahu akan akibatnya itu perkara. Ba'ingkana maka apabila ada oleh sesuatu perkara khairan itu baik, fa'amdi maka lanjutkan atau kerjakan. Wa ingkana dan apabila ada oleh sesuatu perkara syarron itu jelek, fantahi maka hentikan. Rawahu Ibnul Mubarak telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnul Mubarak. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majelis taklim subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kajian kita, kelanjutan dari kajian yang lalu, yang dimana kajian tersebut apabila Allah akan melaksanakan atau menyampaikan apa yang ditentukan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya, maka Allah cabut akal sehatnya, seakan-akan tidak berdaya. Tapi dengan keinginannya kadang-kadang ada sedikit lagu-lagu yang tidak baik, atau mungkin justru gelagat-gelagat yang kurang beres. Maka kalau Allah sudah memberikannya, maka Allah kembalikan akalnya sebagaimana kesempurnaannya, yang pada akhirnya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mungkin ada juga yang mendapatkan penyesalan, bukan karena kekurangannya, tapi bisa juga karena banyak pun belum pernah cukup. Maka kajian pagi hari ini lewat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita yang pada hakikatnya dan pada akhirnya semuanya pengen berkarya, semuanya pengen bekerja, semuanya pengen berderma. Tiga bahasa, berkarya kerja, bekerja yang berkarya, derma. Inilah sesuatu yang mesti dijalani oleh manusia, yakni kebutuhan-kebutuhan yang kelak akan menjadi harapan kita, yakni balasan dari Allah. Maka Rasulullah mengingatkan, apabila kita hendak mengerjakan sesuatu perkara, berpikirlah tentang akibatnya. Jangankan masalah dunia, masalah akhirat pun tetap harus dipikirkan akibatnya.
mohon maaf kalau secara logika mungkin kalau akhirat tidak dipikir akibatnya pun yakin ada balasan-balasan yang terbaik. Tapi siogianya agar kiranya jangan ada kesan disesal atau kecewa dengan apa-apa yang dilakukan. Kalaulah disesal, jangankan oleh orang lain, disesal oleh diri sendiri pun ujungnya tidak ikhlas. Berarti terjebak di dalam egoismenya. Kalau boleh disebut aji mumpung, jangan. Semuanya berpikir dan direnung akibatnya. Kalipun urusan akhirat, lebih-lebih urusan dunia yang kalaulah dilihat dari segi hasilnya hanya karena manusianya. Tapi kalau agama, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkannya. Misal urusan akhirat, ada di antara bagian-bagian yang harus kita penuhi, baik untuk Allah, untuk diri sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk aktivitas dan rutinitas kita, yang pada akhirnya tidak ada yang dilanggar atau tidak dicermati oleh dengan sebaik mungkin. Misal mohon maaf, kita mau sholat malam sepenuhnya, ini bahasa untuk Allah, untuk agama. Berpikirlah, sebab ada hak untuk diri, ada hak untuk keluarga, ada hak untuk aktivitas dan rutinitas kita. Padahal maaf, mungkin dalam bahasa agamanya untuk sholat semalaman, kira-kira siapa yang larang? Ya, ini bahasa umumnya nggak ada yang larang karena kebaikan, tapi ternyata ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Terutama diri sendiri. Lebih-lebih kondisi bukanlah menjamin satu kesehatan yang hakiki. Andai kata kita bisa mengukur diri hari ini pasti sehat, bisa ngomong pasti sehat? Nggak bisa. Makanya sekalipun ini untuk Allah dan Rasulnya pun memberikan sebuah pembagian. Sebab waktu itu di Masjid Nabawi ada seorang pemuda yang berkholwat, kalau bahasa kita bersemedi, dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Akhirnya dihampirilah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pemuda, apa yang kamu jalani? Wahai Rasulullah, aku siap untuk semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Jadi suntuk untuk ibadah kepada Allah. Akhirnya ditanya, adakah keluarga untukmu? Belum ada ya Rasul, masih bujangan. Adakah kesibukan untukmu wahai pemuda? Cukup dengan apa yang kita jalani wahai Rasul, tidak ada kesibukan lain. Kayaknya pantas juga orang ngapa-ngapain di rumah. Menurut logika badan manusia juga. Akhirnya Rasulullah, adakah hak untuk yang lainnya? Baru pemuda bilang, apa yang dimaksud hak wahai Rasulullah? Matamu dan dirimu. Artinya, kalaupun kita mau melek semalaman, siap. Apakah besoknya tidak ada hak yang harus dipenuhi oleh matamu, oleh mata kita? Apa itu ya Rasul? Penjamkanlah matamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan jawaban Rasul untuk ibadah lewat memejamkan mata. Kira-kira masuk logika? Kira-kira untuk awalnya dulu. Ternyata begitu, iya malaman habis suntuk nonton bola, bukan ini nonton.
pagi-paginya siap untuk melek atau untuk ngantuk kira-kira? Tuh, maka ini ada yang disesat. Maka tunaikanlah hak matamu, wahai anak muda. Istirahatlah kamu. Bayangkan segitunya dalam ibadah, sekalipun untuk Allah, apalagi dunia. Ya kalaupun mungkin dari pagi sampai sore nggak rasa capek kayak mesin gitu kan, muter terus kesibukan kita. Mungkin hari itu masih hebat, besok kira-kira ada jaminan badan kita masih enak kira-kira. Makanya semuanya pikirkan akibatnya. Jangankan untuk akhirat, untuk dunia. Jangankan untuk dunia, untuk akhirat pun inilah apa yang pernah ditampilkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud akibat? Fa'inkan khairan fa'amdi. Kalau memang akibatnya baik, lakukanlah. Tapi kalau memang akibatnya tidak baik, jelek, pantahi, hentikanlah. Makanya ada beralih untuk ini, untuk ini. Inilah yang harus kita lakukan. Kalau bahasa kita mampu memanage diri sendiri. Tapi manusia kadang-kadang inilah aji mumpung. Atau mungkin disebut juga tidak mengerti apa yang harus dijalani, yakni bahwa diri kita pun punya hak. Atau mungkin lebih-lebih keluarga kita juga punya hak. Bahkan mohon maaf, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dia adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan sesaat pernah ditepuk pundaknya oleh Rasulullah. Saking akrabnya, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, bala ya Rasulullah, maaf, apa yang kau lakukan? Enggak ya Rasul. Kok kenapa kamu seorang diri? Allahu Akbar. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu sering menyendiri, jauh dari kelompok atau perkumpulan sahabat. Yang bahkan sampai-sampai Rasulullah pernah berpesan, telah ditepuk pundaknya, ya Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, jadi bisafinata fa innal bahra amin. Perbaharulah perahumu karena lautan yang akan diarungi semakin dalam, wahai Abu Dzar Al-Ghifari. Ini kedekatannya Abu Dzar dengan Rasulullah begitu hebat. Tapi anehnya Abu Dzar selalu menyendiri. Akhirnya Nabi sendiri bersabda, wahai Abu Dzar, kau ini akan sendiri. Saat kau meninggal dunia pun kau akan sendiri, wahai Abu Dzar. Apa yang diucapkan oleh baginda Rasul ternyata terkabul. Bukan sendirian artinya nggak ada tim pembela, nggak ada. Pertamanya saat beliau bersama istri hendak menuju negeri Syam, namun di perjalanan takdir Allah berkata lain. Abu Dzar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang padahal orang berlalu lalang di sekitar perjalanan keberadaan mayitnya Abu Dzar Al-Ghifari, tapi tak seorang sahabat pun yang menolehnya. Sampai dikasih tanda sama istrinya, wahai para sahabat, ini sahabat Rasul terdekat, Abu Dzar Al-Ghifari. Mungkin udah jatuh katanya Rasulullah, jadi sampai kagak dikenal. Begitu lama kelamaan, alhamdulillah ada yang lebih tahu, barulah diurusinya Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya mohon maaf, ini apapun yang dilakukan oleh manusia, jangan hanya mementingkan diri sendiri, apalagi dengan bahasa yang berlebihan. Bagi orang lain pun ada hak, bagi siapapun ada hak. Lakukanlah yang kiranya semuanya kebagian haknya untuk dipenuhinya. Maka jelas, janganlah urusan-urusan dunia, urusan agama sekalipun yang langsung kepada Allah, kita pikirkan akibat.
akibatnya. Oke, secara pahala. Karena kalau tidak baik, bagaimana contohnya? Sholat semalaman kita kuat, kira-kira pagi-pagi melek atau merem? Lebih-lebih ada tuntutan keluarga, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Apakah itu kerja? Apakah itu usaha? Apakah itu hal-hal yang berkaitan dengan jasa-jasa yang diperlukan oleh orang lain? Maka semuanya kembalikan kepada keadaan. Kalau keadaan memungkinkan silakan, kalau tidak, lalu siapa yang tahu keadaan? Kitalah manusia yang menjalaninya. Nah, pertama, hidup tidak selamanya, sehat tidak selamanya, cukup atau kaya pun tidak selamanya, sempat pun tidak selamanya. Semuanya ambillah pertengahan, agar kiranya tidak ada yang dikecewakan dan tidak disesalkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradta, apabila bermaksud oleh engkau amron akan sesuatu perkara, fa'alaika, maka wajib atas kamu adati, dengan berlahan-lahan, hatta yuriyakallahu, sehingga memberitahu kepadamu oleh Allah, minhu, dari itu perkara, al-makhraji atau al-makhraja, akan solusi dan jalan keluarnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan akan hadis oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua pada pagi hari ini, apabila kita bermaksud untuk mengerjakan sesuatu perkara, maka wajib kita lakukan dengan berlahan-lahan atau penuh keberhati-hatian. Jangan ceroboh, apalagi masa bodoh. Jangan ceroboh, jangan masa bodoh. Nah, kita mengerjakan urusan dunia sekalipun, yuk kita berlahan-lahan, berhati-hati, apalagi urusan akhirat. Mohon maaf, kira-kira sholat makin bisa, makin lambat, makin lembut. Sholat udah bisa, makin lambat, makin lembut. Karena naik motor, makin lihat, makin lambat, makin lembut. Nah, inilah yang kadang-kadang, cobalah. Atau mungkin bahasa makan, makin enak, makin lama, makin cepat. Kenapa enak ini? Makan enak, makin lambat, makin cepat. Nah, inilah kembali. Itu ada dengan perlahan-lahan. Oke, masalah makan kayaknya kepikir Ustaz di rumah pakai makan pikir-pikir lambat atau cepat. Bukan masalah itu. Inilah dengan perkataan atau pekerjaan, kalau dikerjakan dengan perlahan-lahan, Allah memberitahu sehingga ada solusi dan jalan keluarnya. Jangan gerasa kusuk, jangan gerabah kubuk, jangan ceroboh, apalagi masa bodoh. Coba gerasa kusuk apa? Ya buru-buru. Kalau masa bodoh, udah yang penting dah terserah gimana kita, itu masa bodoh. Kemudian ceroboh mirip dengan masa bodoh. Semuanya yang penting jadi jangan. Mudah-mudahan dari perjalanan yang seksama akan ada jalan keluarnya. Oh, kayaknya tadi kurang bagus modelnya. Coba kalau begini mah, ternyata pas dengan hatinya, pas dengan keadaannya. Berarti alhamdulillah, pekerjaan yang kita lakukan tidak ada penyesalan. Ya, banyak diantaranya pekerjaan-pekerjaan yang harus kita laksanakan dengan pelan-pelan. Terlebih-lebih sholat.
Tadi saya katakan ada istilah kalau naik motor atau dengan bahasa duniawi, kalau udah lihat udah nggak usah pakai lihat langsung jadi iya oke. Tapi pada akhirnya ya coba kalau tadi pelan-pelan tapi indah, cakep, memuaskan, bahkan menyenangkan. Inilah katanya jangan terburu-buru di dalam sesuatu hal yang seyogyanya ada di dalam kebaikan-kebaikan. Nanti Allah akan memberikan ilmu yang berikutnya, Bapak dan Ibu Saudara. Kalau ada ilmu yang berikutnya, maaf, dalam memasak apa saja ya orang kita gitu kan. Kalau dengan gerasa rusuk, ya Allah udah dipaku, bongkarlah. Ya Allah udah dihalusin, bongkarlah. Coba kalau belum serapi apa yang diharapkan, aduh dulu. Oh ya, jangan dulu dipaku yang secara paten atau permanen. Kelak akan ada satu perubahan dalam pekerjaan kita. Itulah dunia. Kemudian kembali dengan akhirat, sholat. Yuk kita coba cermati. Apakah sholat kita sudah lebih baik dengan cara yang berlahan-lahan? Insya Allah paling tidak ada kehusyuan di dalam sholat yang kita jalani. Jadi kalau kita dengan apa bahasa kitanya ruku, ya biasa yang sederhana, ini mau orang-orang ruku. Nah, ini jangan pakai bahasa buru-buru, Pak. Sekalipun mungkin lama, ruku kita sudah sesuai dengan aturan, maaf. Ini contoh, kita bukan meneliti orang lagi sholat, Pak. Sujud, kira-kira sujud itu yang bagusnya seperti apa? Pertama, memang 7 anggota harus nempel semua. Adapun prakteknya, ini jangan sekali-kali dibalikin kepalanya, jangan. Harus didorong ke depan. Jadi nanti yang kena jidat. Coba kalau begini, yang kena ubun-ubun. Yang kena ubun-ubun, ya maaf, dicontohkan saja lah. Ini ada yang sujud seperti ini, Allah. Jadi nungging jadinya. Ini yang disujudkan adalah bukan jidat, gurunya. Dorong ke depan. Nanti ini yang kena. Ini mau kok. Jadi mohon maaf, ada di antaranya yang sholat masih seperti itu. Otomatis bukan jidat yang disujudkan, tapi adalah ubun-ubun. Lebih-lebih ubun-ubunnya ada songkok. Yang songkoknya kadang-kadang kalau nutup jidat. Makanya kita termasuk orang yang paling bawel, tolonglah kalau mau sholat dibuka jidatnya, jangan sampai kehalangan oleh songkok. Bahkan dalam satu keterangannya mah walau sya'rotan, gitu bahasanya. Walaupun hanya selembar rambut yang menghalangi jidat, sebetulnya kalau timbang selembar rambut mah nggak menghalangi ini, enggak. Cuma dilalah dari hukumnya dalam kitab-kitab fikih. Andai kata ada yang menghalangi jidat dengan rambut, bahasanya walau sya'rotan, walaupun hanya dengan selembar rambut, itu udah termasuk menghalangi jidat. Apalagi yang sujudnya kagak bener, kayak burung macokin jagung. Ini bahasa hadisnya. Jadi yang disujudkan adalah betul-betul jidat, bukan ubun-ubun. Ini gambaran sholat dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan menjadi satu nilai yang istimewa. Atau mungkin makan, coba makan makin enak, makin cepat, makin lambat. Cepat kenapa? Takut kehabisan. Jangan, kalau bisa nikmati selagi masih ada di mulut. Sebab nikmatnya makan adanya di mulut. Kalau udah lewat tenggorokan, udah kagak enak lagi. Lebih-lebih kalau kita mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ngunyahnya nggak kurang dari 70 kali kunyahan.
Insya Allah lah kagak nambah-nambah. Lah kenapa? Emang bener kalau makan nyuap telen. Ya kalau makannya emang bubur ayam, ya kan? Kalau makannya materi, insya Allah setelah inilah Rasul di zaman Rasul ya ada, cuma kan nggak ke situ-situnya. Ternyata di abad-abad modern, oh inilah manusia kadang-kadang main suap telan. Insya Allah ucus yang bakal jadi sasaran, ucus yang bakal jadi apa akibatnya Pak? Insya Allah apa yang disebut radang ucus itu lebih-lebih yang sekarang penyakitnya udah banyak banget, masya Allah, sampai nggak ada obatnya penyakitnya itu. Kenapa nggak ada obatnya? Inilah model-model penyakit modern. Oleh karena itu yang kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan, lebih-lebih disesal di kemudiannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lewat sabda-sabdanya, bahkan dalam kajian kerjaan pun berlatang-latang. Bahkan andai kata kita mengerjakan sesuatu perkara, pikirkanlah akibatnya, jangan asal mengerjakan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, demikianlah kajian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terlebih-lebih kita katakan pada kajian terdahulu, inilah waktunya Bapak, Ibu dan Saudara. Selesai dari bulan Muharram adalah bulan Syawal. Karena udah tanggal 20, tanggal berapa? Bulan Muharram. Berakhirlah bulan Muharram, akan datang bulan Syawal yang dimana di dalamnya ada Rebo Wekasan. Ada Rebo Wekasan yang mungkin bahasa tidak mendahului, hanya sekedar informasi bahwa diturunkannya kian bala musibah petaka ada di bulan Syawal. Makanya semuanya ekstra berjaga, ekstra berhati-hati dengan apa-apa yang kita jalani, agar kiranya ada dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hanya doa yang menyertai kita. Moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah masukkan rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, bahkan anak-anak kita ada di dunia pendidikan, moga Allah berikan keberkahan dan keberkahan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
dan rutinitas hari ini. Moga-moga Allah memberkahi kita semuanya. Usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afdal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.